Oke. Ya, sekarang kebetulan lagi malam minggu. Malam yang sangat-sangat asing bagi gue. Karena apa malam minggu itu? Malam apa? Ya mungkin karena gue jomblo ya. Nah, tapi yang jelas di sini gue bakalan maksa juga buat bikin video. Setelah berbulan-bulan gue gak bikin video. Dan gue bakalan mungkin sekedar apa ya, berbagi perspektif aja mungkin ya, setelah gue lulus kuliah. Rifki Yazid Habibi. Yap, jadi pada tanggal 19 Desember di tahun kemarin, tahun 2023, itu adalah hari dimana gue resmi menjadi seorang sarjana. Dan ya, I'm free, gue nggak lagi punya tekanan sebegitu dahsyat ketika gue ngerjain skripsi ya, terutama. Dan juga orang tua gue yang mempertanyakan kapan sih gue lulus gitu ya. Jadi di hari itu adalah hari yang menurut gue cukup random, dimana gue bahagia karena gue jadi sarjana, tapi gue juga bingung karena gue gak tahu mau jadi apa. Ya, tapi ya jujur setelah gue kuliah, hidup gue cukup membosankan karena ya kerjaan gue cuman scrolling di sosial media dan juga browsing pekerjaan apa yang bisa gue tempati. Ya jadi kayak situs-situs LinkedIn, Glassdoor, Gleans, terus juga Jobstreet, Indeed, dan berbagai situs lokal lainnya itu udah gue coba cari pekerjaan yang bisa menerima lulusan dari segala jurusan gitu. Cuman, ya problemnya adalah gue belum punya spesialisasi. Nah itu yang bikin gue sadar bahwa ternyata CV gue itu masih sama koran aja masih ramean koran gitu ya. Dimana gue pas kuliah dulu itu pengalaman kerja minim, portofolio juga minim. Gue merasa kayak ketika sekarang setelah lulus itu justru malah kebingungan. So kita bahas dulu sedikit mungkin ya, cuman meng-highlight beberapa hal mungkin relevan juga dengan apa yang bakal gue sampaikan di video kali ini, yaitu tentang 3 hal yang apa ya menjadi problem gue selama gue dari awal kuliah sampai lulus. Itu yang pertama itu gue punya nilai atau IPK yang gak begitu memuaskan. IPK gue itu di bawah 3,5 ya, jadi otomatis gue bukan seorang cum laude. Ya gue sebutin aja IPK-nya, gue IPK-nya 3,28. Ya masih oke sih sebenarnya karena masih di atas 3. Ya gue mengakui hal itu adalah hal yang sangat-sangat wajar dan masuk akal. Kenapa? Karena gue di kuliah juga gak terlalu perform. Nilai matkul tuh yang A ada, yang B ada, yang C pun sebenarnya gak sedikit gitu. Jadi ya gue sih gak mau banyak komplain lah mengenai nilai. Terus yang kedua, gue lulus selama 5 tahun. Ya, 5 tahun lebih malahan. Jadi gue lulus di semester 11. And then gue menyarankan emang kalian sih kalau misalkan bisa cepet lulus, ya mending lulus cepet aja gitu. Tapi ya memang kita tahu bahwa lulus cepat atau tidaknya seorang itu gak bisa menentukan kesuksesan. Oke, gue setuju. Cuman yang jadi problemnya adalah gue tuh gak cuti, gue tuh gak kerja, gue gak magang, gue gak punya banyak hal yang bermanfaat waktu gue skripsian gitu. Jadi extend waktu gue 1,5 tahun kuliah yang harusnya 4 tahun itu nggak benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Tapi yang jelas memang ini membebani keuangan orang tua gue ya pada saat itu, karena ya yang bayarin kuliah ya orang tua gue ya, menghabiskan uang dong gitu ya. But ya itu udah terjadi dan itu menjadi tamparan sebetulnya bagi gue untuk lebih bertanggung jawab lagi dan bisa lebih apa ya, pintar aja gitu dalam memutuskan sesuatu. Karena jujur ketika gue ngerjain skripsi itu sebenarnya nggak terlalu lama ya. Gue ngerjain skripsi itu nggak sampai setahun sebetulnya, mungkin cuma sekitar 8 bulan. Jadi sisa ya, selain itu tuh benar-benar dibuang aja secara cuma-cuma gitu. Dan untuk problem gue yang ketiga itu adalah gue salah jurusan. Ya I know mungkin bukan gue doang yang merasakan hal ini, tapi banyak mungkin mahasiswa di luar sana yang merasa salah jurusan, ya mereka harus survive di sana. Tapi jujur memang untuk gue, kenapa gue bisa consider kalau gue salah jurusan, karena gue emang gak bisa perform di kuliah. Terus juga ya gue gak begitu banyak mengenal dosen, bahkan gue lebih punya banyak kenalan tuh di luar jurusan gue gitu. Cuman ya bukan berarti gak bermanfaat juga. Gue kuliah tuh jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah ini bahasa Inggrisnya yang sangat-sangat menurut gue kepake ya di karir gue mungkin ke depannya, dan itu menurut gue salah satu skills yang essential ya. Gue bisa punya banyak cara buat dapetin ilmu, dapetin sumber belajar dari bahasa Inggris tuh banyak banget ya. Cuman yang memang problematikanya itu adalah di pendidikannya, yaitu gue dididik untuk menjadi seorang guru, cuman gue ternyata
terlalu menikmati untuk menjadi seorang guru, terutama guru-guru di sekolah gitu ya. Meskipun memang gue punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup lah ya untuk sekedar gue belajar skill baru, gue tanpa arah. Sebenarnya kan yang jadi problemnya adalah kenapa gue bisa gak ada tujuan, kenapa gue bisa kehilangan arah gitu ya. Tapi jujur, memang gue bukan orang yang ambisius, gue bukan orang yang sangat-sangat organized, gue bukan orang yang begitu punya planning atau mimpi yang besar. Ya punya sih mimpi, jelas punya, cuman ya you know lah, gue orang yang cukup melakukan apa yang memang ada aja gitu. Jadi orangnya biasanya ngalir. Tapi ya ketika gue ditampar gitu setelah kuliah, gue bingung mau ngapain ya, sumpah bingung juga ya. Karena sebenarnya kalau misalkan secara opportunity menjadi seorang guru itu sebetulnya ada aja. Karena beberapa teman gue juga ada yang nawarin, terus di grup-grup kampus juga ada juga yang nawarin buat siapa yang mau ngisi ngajar di kelas ini, di sekolah ini, di les ini gitu. Bahkan juga yang sampai nge-PC gue yang nawarin secara langsung juga ada gitu. Terus gue mau jadi seorang apa dong kalau misalkan gak mau jadi guru gitu. Tipikal Gen Z banget lah, pilih-pilih. Jujur aja sekarang gue lagi mengikuti atau ngincer beberapa pelatihan. Jadi gue cukup penasaran di bidang IT. Gue ngambil beberapa pelatihan di bidang front-end development dan juga web design. Sama aja kurang lebih ya. Gue ambil Coursera, gue juga coba apply di beasiswa platform coding. Ya sampai sekarang sih ternyata coding cukup susah ya. Dan apalagi ketika kalian belum pernah nyentuh coding sama sekali tapi langsung diajarin coding tuh pasti langsung banget otak itu, jujur langsung bingung gue. Banyak hal yang emang bikin gue kaget, tapi ya gue udah membiasakan hal itu gitu. Jadi sebenarnya gue udah mulai belajar coding tuh dari tahun lalu, cuman tahun lalu itu gue cuma sekedar belajar dasarnya doang kayak HTML sama CSS. Dan gue lanjut lagi kursus itu di bulan Desember ya sampai sekarang gitu ya. Jadi kurang lebih baru 2 bulanan lebih lah. Dan itu masih belum cukup ya untuk belajar coding karena menurut gue kayaknya perlu setahun atau 2 tahun untuk. Tapi di satu sisi memang gue jujur aja butuh buat dapetin pemasukan atau butuh pengalaman kerja. Jadi ya gue juga sebetulnya lagi coba-coba cari opportunity di freelance atau pekerjaan yang remote. Karena ya gue pengen memanfaatkan aja setup atau workspace yang gue punya gitu ya. Entah itu di bidang video editing, di bidang penulisan gitu. Apalagi gue juga udah coba apply di freelance translator di Upwork. Dan ya belum ada jawaban sama sekali, belum ada panggilan sama sekali ya. Banyak orang yang bilang juga memang agak susah untuk memulai karir freelance. Dan apa yang bisa gue lakuin sekarang itu adalah cuma bisa survive. Karena ya gak ada lagi cara lain, gak ada shortcut. Gue gak punya privilege sebesar itu buat melakukan shortcut. Gue punya keterbatasan koneksi, benar-benar berjuang sendiri. Dan sebetulnya survive di sini tuh bukan cuma masalah ekonomi ya, tapi lebih banyak juga kayak misalkan kita harus bisa tahan ngelihat teman-teman kita yang mungkin udah punya karir yang cemerlang, udah punya ini, udah punya itu gitu. Kita pasti bakal ngerasa insecure. Terus juga kita juga mesti survive ketika kita apply ke lowongan kerjaan. Karena ya kita tahu sendiri saingannya itu bukan cuma belasan, tapi bisa aja puluhan bahkan ratusan orang gitu. Terus juga harus terbiasa dengan beberapa penolakan, beberapa kegagalan. Itu kayak hal yang memang mesti kita telan sih. Itu padahal baru awal-awal sih ya. Dan gue sih yakin pasti bakal ada beberapa masalah lagi yang mungkin bakal gue hadapi ke depannya. Pasti sih, bukan mungkin. Dan ya gue mesti terbiasa dengan hal itu. Karena memang yang paling bisa diandalkan sekarang ya bertahan sebaik mungkin, ya survive. Dan ya gue juga harus menyadari bahwa ini adalah masa transisi di mana gue bakalan berhadapan dengan ya kata orang dunia yang keras ya. Let's see. Karena kita gak bisa denial bahwa umur kita pasti bakal bertambah, tenaga kita mungkin kedepannya makin berkurang. Makanya gue harus effort dari sekarang. Gue juga bakal punya tanggung jawab yang lebih besar, entah itu di kerjaan atau mungkin nanti ketika udah punya keluarga ya sebagai kepala keluarga dan semacamnya. Itu pasti bakalan perlu pembiasaan dari sekarang sih, gue percaya kayak gitu. Karena yang memang apa yang kita lakukan sekarang itu bisa jadi representasi apa yang bakal kita dapetin
di masa depan gitu ya. Makanya gue sekarang juga lagi pengen bikin sebuah sistem buat gue bisa stay konsisten konten at least 1 minggu sekali sih. Jadi ya bodo amat masalah editingnya mau segimanapun, masalah viewsnya mau kayak gimana pun, tapi gue pengen konsisten dan gue lagi mencari referensi dan formula yang sekiranya cocok gitu untuk gue bikin supaya gue bisa lebih konsisten lagi, terutama dalam bikin konten-konten kayak gini. Ya mungkin kalian bakal punya banyak respon dengan video ini. Mungkin kalian, apa sih ini video gak jelas gitu, orang bacot doang gitu. Atau mungkin kalian juga ada yang merasa relate atau relevan karena mungkin kondisi kalian lagi ada di posisi yang sama kayak gue. Atau mungkin kalian yang mungkin masih SMP mungkin ya jadi lebih ada gambaran mungkin ke depannya kalau misalkan mau pilih jurusannya lebih diperhatiin lagi. Terus juga kalian udah bisa nentuin skill yang memang kalian pengen tekuni itu apa gitu. Itu menurut gue hal yang cukup krusial ya di masa depan. Dan juga ya gue bikin video ini gue juga pengen lihat nanti mungkin setelah 2 tahun 3 tahun ke depan gue bakal jadi seperti apa, dan gue bakal melihat video ini gue lagi ngomong ngebacot kayak gini. Let's see. Ya mungkin segitu aja videonya, gue rasa udah cukup. Thank you for watching, keep push your limit and goodbye.